sahabat pejuang dakwah Hagara, dimanapun Anda berada, saat ini kita menuju ke rumah Ustadz Samsul. Kita akan berbincang bagaimana proses dan perjuangan dakwah beliau, khususnya di kota Siantar. Sampai bertemu di sana. Kita menuju rumah Ustadz Samsul. Mudah-mudahan beliau ada di rumah dan kita tidak mengganggu aktivitas beliau. Sampai bertemu di sana. Alhamdulillah kita sampai di Pondok Pesantren Darul Misbah Kasindir. Di sini akan kita berbincang dengan buyanya. Tapi ini dalam keadaan hujan, kita istirahat sebentar sambil mempersiapkan kamera dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pejuang dakwah Hagara. Saat ini kita berada di Pondok Pesantren Darul Misbah, Kota Siantar. Alhamdulillah kita telah hadir di sini bersama pimpinan Pondok Pesantren Darul Misbah. Sahabat pejuang dakwah Hagara, kita akan berbincang bagaimana perjuangan dan perjalanan dakwah beliau khususnya di Kota Siantar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa mohon perkenalkan diri Ustaz? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syamsul Bahri, yang selalu dipanggil di kalangan jamaah di kampung ini dengan sebutan Buya Kasindir. Buya Kasindir. Buya Kasindir. Tentu dia ini sering mengikuti di media sosial. Jadi Ustaz, alhamdulillah kita berada di channel pejuang dakwah Hagara Ustaz. Di channel ini kita membahas bagaimana perjalanan seorang ustadz, seorang tengku dalam menyiarkan agama-agama Islam. Di channel ini perjalanan dakwah ya. Dari mana ini? Dari Aceh Tenggara Ustaz. Dari Aceh Tenggara. Semoga Allah berkahi ya. Amin. Channel perjalanan dakwah dari Aceh Tenggara. Jadi alhamdulillah di sini saya memang kalau bisa dikatakan memang sangat mujahadah ketika merintis pembangunan pondok pesantren Salafiyah Darul Misbah. Sedikit saya ceritakan kronologis bagaimana awal mulanya kita membuka pondok pesantren. Ada tengku siapa? Badrun Ustaz. Badrun ya. Mula-mula dulu kita di sini ya hanya ingin secara lahiriah ingin bercocok tanam gitu ya, untuk istirahat ketika sedang letih ya badan ini, karena kita punya kegiatan di pondok pesantren Darussalam. Kita juga sebagai guru di sana ya, membantu abun ya di tempat Siantar. Jadi maksud kita begitu lepas dari sana mengajar ada waktu, kemudian kita istirahat di tempat di kampung ini di mana tanah sudah kita beli ketika itu. Tapi hati kecil dari sebelumnya, jauh hari sebelumnya sudah punya niatan kita mau buat pondok pada suatu saat nanti. Karena prinsip kita ya, kita yang sudah mondok dan sudah menimba ilmu dan kita sudah paham ini, kita harus mengembangkan ilmu lewat ya
kita juga harus punya pondok supaya ilmu itu berkembang dan pondok induk yang sudah ada juga semakin berkembang. Jadi kita belilah tanah di kampung ini, awal mulanya hanya 3 ranting. Dan lokasi ini awal mulanya dulu ya, tentu ini sangat rawan ya, rawan, orang takut ke lokasi ini dan rawa. Nah, rawa itu dulu ini termasuk lumpur semua dan kolam-kolam semua dan bahkan seperti hutan pada waktu itu. Kira-kira tahun 2011. Jadi dengan niat yang kuat, dengan tekad yang kuat, ya, dengan izin Allah, ya, dengan pertolongan Allah, maka terbitlah tanah ini. Ketika itu masih murah, ya, 3 rantai kurang lebih harganya sekitar 15 juta. Jadi kita rintis. Nah begitu kita sudah beli ini tanah di lokasi ini, di kampung ini, kemudian kita sudah mulai bercocok tanam, datanglah beberapa orang daripada masyarakat kaum muslimin di kampung ini. Mereka memohon kepada kita untuk kita siap mengajar mereka, tapi tidak terburu kita jawab. Kita kasih beberapa waktu kepada mereka untuk berpikir. Kemudian setelah beberapa waktu mereka kuat niatnya, kita pun tahu mereka itu memang betul-betul mau belajar, maka kita pun tanggapi permohonan mereka dan mereka pun siap menerima. Akhirnya ringkas cerita, pada tahun 2012 awal kita bukalah pengajian di kampung ini. Awal mulanya cuma 2 orang, kemudian 4 orang, kemudian 6 orang. Di hari ataupun minggu ke-4-nya, alhamdulillah berjumlah kurang lebih 40 orang laki-laki dan 40 orang perempuan. Nah, seiring berjalannya waktu, kemudian para jamaah di kampung ini, namanya Nagori Kasindir ya, karena kecamatan kita pakai Nagori ya. Nagori Kasindir, kecamatan Jorlang Hataran, Kabupaten Simalungun. Ya, mereka karena sudah semangat mereka belajar, ya, tolabul ilmi, dan mereka juga ya ingin selalu hidup ya beragama dan beramal, tidak hampa amalan mereka. Lalu mereka buat usul ya, mereka punya usulan, punya inisiatif, karena jemaah semakin ramai, kalau pengajian dibuat ke rumah-rumah masyarakat, maka ini banyak tergendala karena sempit rumah-rumah mereka. Mereka punya usulan, akhirnya mereka mohon bagaimana kalau kita buat satu ya balai ya, kalau di Aceh ya. Iya, balai. Kalau di sini satu aula ataupun kobilah, kalau di Darussalam itu kobilah namanya. Maka dengan izin Allah, dengan kompak dan dengan ini semangat yang tinggi ya, maka musyawarah itu pun ya kita gelar untuk membuat satu kobilah untuk pengajian bersama. Jadi pada tahun 2012 ya, seiring berjalannya waktu, masyarakat atau jamaah yang pengajian itu kumpul-kumpul dana ala kadarnya. Awal mulanya mereka hanya punya niat, Pak Ustadz ya, atau Buya ketika itu mereka panggil ya, bagaimana kalau kita keluarkan dari dana kita masing-masing, ikhlas, infak seikhlasnya. Siapa yang ada infak semen ya kita terima, siapa yang infak besi, infak pasir ya juga kita silahkan ya. Nanti begitu kita sudah terkumpul bahan-bahan bangunan ini, nah berapa kekuatannya sampai di situ ya sudah kita berhenti. Rencananya seperti itu. Itu rencana awal. Nah, nanti kapan ada biaya lagi nanti kita lanjutkan. Dan untuk sementara itu bangunan kobilah belum terwujud, kita masih mengaji di rumah-rumah. Tapi dengan izin Allah, dengan kompak yang ya serius, dengan tekad yang kuat, akhirnya dalam tempo 1 bulan kurang lebih, ya niatan awal hanya sekedar fondasi sampai ke batas kemampuan dana, ternyata dirampungkan Allah sampai 1 kobilah selesai. Alhamdulillah. Kemudian ya ngaji sudah di sini ya, di kobilah Darul Misbah juga namanya ketika itu. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, maka anak-anak kampung sini yang dulunya mereka pada sekolah madrasah suri di masjid, maka ditarik semua ke kobilah itu. Nah, kemudian pengajian semakin pesat dan alhamdulillah ya niatan kita pun ya diijabah oleh Allah. Maka akhirnya pada tahun 2019 pada tanggal 31 Maret 2019
diresmikan ini pondok dan qabilah oleh agung kita ya Kiai Haji Muhammad Bakri Al Kholidi ya LC, itu pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Pematang Siantar, dan itu guru kita dan guru kemudian juga. Nah setelah itu maka setahun kemudian kita menerima santri baru, dan alhamdulillah ya sampai hari ini santri kita sudah berjumlah kurang lebih 70 orang putra dan putri. Itu cerita bagaimana pembangunan pondok pesantren ini, ya, Ustaz? Kita pembangunan ini ya swadaya Swadaya masyarakat. ya, kita belum pernah menerima bantuan dari pemerintah. Ini ada donatur yang Allah kirim kemarin ya, dengan biaya sendiri, dan terkadang juga dengan biaya kita sendiri. Kadang kita nanti ada rezeki ya, maka kita ya cemplungkan ya untuk membangun pondok ini. Pokoknya dana itu adalah dana yang kita bangun dari diri kita sendiri, kita keluarkan, dan dari jemaah-jemaah yang mereka siap untuk membantu dan berinfak mengeluarkan sebahagian daripada rezeki yang mereka miliki. Boleh kami tahu, Ustaz? Kita pindah cerita sedikit, Ustaz. Bagaimana Ustaz memaknai dakwah sebenarnya, Ustaz? Kalau dakwah itu mengajak ya, menyeru. Ya, dakwah kalau kita mengistilahkan dakwah fil ma'ruf. Mengajak kepada kebaikan. Yang konsepnya itu Al-Qur'an dan Al-Hadits. Ya, dakwah itu diartikan dengan menyeru atau mengajak ya, yaitu mengajak kepada kebaikan dan juga menyeru ya kepada orang banyak, kepada manusia agar mereka tidak mengerjakan perbuatan yang keji dan munkar. Itu secara luas. Jadi dakwah itu bermacam-macam. Ada dakwah dengan ya lisan ya, dengan kita memberikan nasihat-nasihat yang baik ya. Kemudian ada dakwah dengan tulisan ya, ada juga dakwah dengan bilhal, dengan perbuatan. Kita contohkan akhlak yang mulia, akhlakul karimah ya. Pokoknya semua ya perbuatan, semua ucapan ataupun tulisan yang itu bersumber daripada kebaikan dan mengajak kebaikan, menghimbau kebaikan, dan juga mencegah ataupun jauh daripada yang keji dan munkar, itu dapat dimaknai dengan dakwah. Di sini kan bisa dikatakan masyarakatnya heterogen, Ustaz. Bukan hanya dari sekedar suku, tapi juga agama bermacam-macam di daerah sini. Bagaimana rintangannya, Ustaz, berdakwah ataupun menyampaikan risalah Allah dan Rasul ini di tempat masyarakat yang heterogen secara suku juga secara agama? Iya, kalau di sini alhamdulillah belum ada kita gesekan. Belum ada Ya, gesekan. belum ada. Alhamdulillah toleransinya cukup bagus ya, dan suasananya juga di kampung ini cukup damai lah begitu. Ya. Jadi rintangan dalam berdakwah di masyarakat heterogen belum. Kalau di masyarakat ya yang awam biasa kan, ada mereka juga yang tidak suka ya, karena mungkin keterbatasan pengalaman, keterbatasan ilmu ya, kemudian ya juga pemahaman barangkali kan begitu. Juga seperti di zaman Nabi juga ada, Nabi pun sering ditentang juga oleh orang-orang yang memang mereka kurang pengalaman ya, mungkin kurang ilmu ya. Jadi itu biasa dalam berdakwah. Itu sering juga kita terima gitu. Tapi kita tetap sabar. Yang penting dakwah kita jalankan dengan niat yang ikhlas dan penuh dengan mujahadah. Bisa cerita, Ustaz, bagaimana bahagianya seorang pendakwah, seorang dakwah? Ya, bahagianya pertama kalau kita sampaikan yang hak, kemudian mereka mengamalkan kan. Nah, Nabi sudah janjikan itu Rasulullah SAW. Barang siapa ya yang mengajarkan kebaikan atau mencontohkan kebaikan, kemudian diikuti oleh orang-orang yang di belakangnya, maka Allah akan berikan pahala apa yang dia lakukan, diamalkan, dan pahala sebanyak orang-orang yang mengikuti di belakangnya itu. Jadi kita merasa bersyukur, bahagia sekali. Menurut Ustaz, tolak ukur keberhasilan seorang pendai, Ustaz, apakah ada beberapa Ustaz kita ajak bicara dengan banyaknya jamaahnya, dengan berdirinya pondok pesantren dan lain sebagainya. Menurut Ustaz, tolak ukur keberhasilan kalau saya menurut tolak ukurnya kita bisa istiqomah. Banyak sedikit kalau kita bisa istiqomah mengajarkan kebaikan dan kemudian kita mampu mengamalkannya, itu sudah cukup berhasil bagi saya. Itu hasil. Nah, jadi jangan kita nanti beranggapan kalau nanti jemaah kita ramai kita berhasil, tidak. Kalau ramai tak diamalkan jemaah bagaimana? Jadi kalau kita bisa istiqomah, satu orang pun, dua orang pun, kalau mereka bisa amalkan apa yang kita sampaikan, bagi kita cukup berhasil. Yang penting di pengamalan kita bisa sampaikan, kemudian ya mereka mau mengamalkan kita sampaikan, walaupun cuma satu orang. Nah, dan kita tidak boleh putus asa ya, karena putus asa itu adalah satu hal yang tidak terpuji.
di zaman modern Ustadz, bisa saya katakan zaman ini cukup canggih sekarang Ustadz. Banyak para ustadz, para pendai menggunakan media sosial sebagai sarana dakwah. Menurut Ustadz, menggunakan media sosial sebagai sarana dakwah efektif tidak Ustadz? Efektif di zaman dimana kita sekarang hidup ini. Kita tidak ikut zaman ya, cuman kita harus bisa mengimbangi zaman itu. Sekarang banyak tampilan-tampilan ya, kemudian tayangan-tayangan di media-media yang mungkin kurang terpuji ataupun yang mungkin tidak bisa jadi tontonan untuk generasi kita. Maka kita imbangi dengan kita menggunakan media ya sosial ini ataupun handphone yang sekarang sedang ini ya, di zaman kita sedang marak-maraknya ini. Memang zamannya seperti ini, maka kita manfaatkan itu, kita jadikan itu sebagai sarana dakwah ya, sehingga anak-anak muda kita ini, generasi kita ya, yang mereka juga hari-hari pegang itu, maka dengan adanya tayangan yang positif, dengan adanya tayangan kebaikan ya, ilmu-ilmu yang bermanfaat, maka mereka paling tidak mereka akan ya mendapat pelajaran yang baik daripada handphone yang ataupun media yang sekarang mereka gunakan. Jadi ada positif. Ustadz sendiri pernah menggunakan ataupun sering menggunakan media sosial ya, sebagai saya sarana pernah dakwah? menggunakan, bahkan bisa dikatakan ketika kita memang butuh itu, kita gunakan itu untuk menyampaikan ilmu yang kita mungkin tidak bisa hadir setiap saat, setiap waktu, di mana-mana tempat untuk kita sampaikan ilmu itu atau mengajak kepada kebaikan. Oke Ustadz, terima kasih sekali lagi Ustadz atas perbincangan kita sore ini, luar biasa Ustadz. Terakhir Ustadz, permintaan kami, pesan dan kesannya Ustadz. Pesan-pesannya untuk kami, untuk para penonton setia channel YouTube Pejuang Dakwah Agara Ustadz. Pesan saya ya dari Pondok Pesantren Darul Misbah, Nagori Kasindir, Kecamatan Jorong Hataram, Kabupaten Simalungun, ya, Batang Siantar. Ya. Pertama, bangunlah jamaah, ya, karena kata Nabi alaikum bil jamaah. Ya. Hendaklah kalian selalu berjamaah, karena kekuatan kita itu ada dalam jamaah. Jangan kita berjuang ini sendiri-sendiri, ya. Karena kalau kita jamaah, maka akan ada di antara kita yang saling ingat mengingatkan. Sehingga kata dalam satu ya ayat disebutkan, berikanlah peringatan, ya. Karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Yang pertama itu kita buat jamaah, jangan kita berpecah belah. Yang kedua, ikhlas niat dalam segala hal, terutama dalam kita ya membangun suatu kebaikan. Kemudian yang ketiga, kita harus sabar. Ya, banyak sabar. Kemudian yang berikutnya ya, semata-mata niatkan kita i'zazuddin li'ila'i kalimatillah. Niatkan kita membangun agama Allah. Jangan kita punya niat untuk membesarkan diri, membesarkan golongan, jangan. Niat kita membangun agama Allah. Insya Allah kalau 4 ini kita pegang, insya Allah kita akan jaya. Oke Ustadz, terima kasih. Demikian tadi sahabat Pejuang Dakwah Agara, bagaimana perbincangan kami tentang proses perjalanan dakwah Ustadz ataupun Buya daripada Pondok Pesantren Darul Misbah. Saksikan terus perjalanan dan perjuangan para pendakwah lainnya dari kota-kota lain, dan kita akan bertemu lagi dalam episode dan waktu yang berbeda tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pejuang Dakwah Agara, kita baru saja telah selesai berbincang dengan Ustadz pimpinan Pondok Darul Misbah. Kita akan kembali ke Pondok Darussalam. Ikuti perjalanan kami, kita akan bertemu kembali di sana.